Nah, lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian yang ada di sini. Kemudian bagian-bagiannya itu ada Human Resource Planning, ada Acquire Project Team, ada Develop Project Team, ada Manage Project Team. Nah, lanjut untuk yang pertama ada Human Resource Planning. Dan di sini Human Resource Planning ini adalah proses berkelanjutan nih dari perencanaan sistematis untuk mencapai potensi terbaik dari talenta yang ada di perusahaan. Jadi ketika pertama kita ingin melakukan sebuah proyek, maka kita akan menentukan orang-orang yang akan terlibat di dalam proyek tersebut. Nah, Human Resource Planning ini bisa disebut berhasil ketika jumlah karyawan yang ada pas dan sesuai dengan yang kebutuhannya, dan juga untuk kualitasnya juga baik gitu. Lanjut, di sini adalah input dari bagian dari Human Resource Planning yang tadi. Inputannya itu ada yang pertama ada Enterprise Environment Factors. Nah, ini adalah lingkungan internal ataupun eksternal organisasi yang mempengaruhi suatu proyek ya. Jadi di dalam MEP ini ada yang namanya Organizational Culture, Structure, dan Governance. Jadi ini adalah sebuah structure dari perusahaan yang kita harus tahu sebelum memulai suatu proyek, supaya untuk menghindari ketidaksesuaian antara proyek dan perusahaan itu sendiri. Jadi kita harus tahu nih budayanya, kemudian cara kerja dari perusahaan itu seperti apa. Nah, yang kedua, di dalam EEP ini ada yang namanya Government or Industry Standard. Jadi pemerintah dan standar industri ini secara langsung nih mempengaruhi sebuah proyek, tapi ini merupakan beberapa kondisi yang nggak dapat dikendalikan ya. Misalnya dalam satu proyek ini ada faktor-faktor regulasi dari government yang harus kita patuhi gitu. Kemudian yang ketiga ada political climate. Jadi ini adalah iklim dari politik ini yang penting untuk keberlangsungan proyek. Nah, misalnya aja proyeknya dilaksanakan di negara yang memiliki embargo, kemungkinan besar Anda akan memiliki masalah pada pengadaan gitu. Yang keempat ada marketplace conditions. Jadi gimana sih kondisi market dari sebuah negara gitu, karena akan mempengaruhi terhadap proyek yang sedang kita jalani. Nah, terutama pada anggaran. Nah, yang kedua ini ada organizational proses aset. Ini adalah daftar menyeluruh dari setiap dan semua aset yang berorientasi rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus untuk digunakan oleh organisasi yang berkinerja yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Nah, aset ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah proses dan prosedur. Yang kedua adalah basic pengetahuan perusahaan. Nah, yang ketiga yang terakhir ini adalah Project Management Plan. Nah, menurut PMBOK Guide, ini adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dieksekusi, dimonitor, dan dikendalikan, dan ditutup. Terdapat 3 baseline nih. Jadi, sebuah structure dari Project Management Plan ini ada 3. Nah, diantaranya adalah yang pertama adalah scope baseline. Isinya adalah project scope statement, ada WBS, ada WBS dictionary. Kemudian ada schedule baseline. Ini project schedule-nya, kapan startnya dan end date-nya untuk masing-masing aktivitas di dalam proyek. Kemudian ada cost baseline. Ini berisi project budget. Nah, dalam satu proyek itu kan pasti butuh budget. Nah, di sini kita di project management plan kita membuat sebuah cost baseline. Jadi apa aja sih yang kita butuhkan dalam sebuah pelaksanaan proyek. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari project management plan. Di sini yang ditunjukkan adalah Gantt chart. Yang di sebelah kiri itu adalah sebuah aktivitasnya apa aja. Kemudian di sebelah kanan adalah periode untuk menyelesaikan di setiap aktivitas-aktivitas itu yang di sebelah kiri. Kemudian ini ada bagian dari Human Resource Planning. Yang kedua ada tools dan juga tekniknya. Yang pertama ada Organizational Charts and Position Descriptions. Jadi yang pertama adalah chartnya ini maksudnya alat yang ada berupa format untuk mendokumentasikan peran anggota tim dan tanggung jawabnya seperti apa. Nah, di sini kita harus mencari tahu gitu, merepresentasikan semua anggota tim ini memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka di dalam sebuah proyek gitu. Nah, organizational chart ini maksudnya kayak sebuah struktur organisasi di mana di situ ada mungkin ada manajer proyek dan juga pelaksananya dengan tugasnya gitu. Nah, yang kedua ada networking. Ini maksudnya adalah
interaksi formal dan juga informal dengan orang lain dalam sebuah organisasi, industri, atau lingkungan profesional. Nah, manfaatnya dari networking ini kita dapat meningkatkan pengetahuan dan akses ke aset sumber daya manusia, seperti kompetensi yang kuat nih, pengalaman khusus, dan peluang kemitraan eksternal. Misalnya aja kegiatan jaringan sumber daya manusia termasuk ke dalam korespondensi proaktif, misalnya ada pertemuan makan siang atau percakapan secara informal, misalnya ketemu pada saat rapat atau acara, ada konferensi seperti itu. Yang ketiga ada organizational theory. Jadi gimana caranya organisasi ini memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada seseorang ataupun tim dan unit organisasi yang masuk ke dalam sebuah proyek tertentu. Nah, ini fungsinya supaya semuanya ini menyesuaikan dengan dengan gaya ataupun culture yang ada di sebuah perusahaan. Jadi siklusnya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk output yang dikeluarkan dari proses human research planning ini adalah kita keluar dengan roles dan responsibilities dari setiap anggota di dalam proyek, itu tugasnya ngapain aja dan juga role-nya apa. Misalnya ada desainer atau developer, itu siapa yang mengemban tugas tersebut dan apa aja tanggung jawabnya yang harus mereka kerjakan selama durasi proyek. Yang kedua adalah project organization chart. Ini ada struktur organisasinya itu seperti apa. Misalnya ada orang yang bertanggung jawab di lini paling atas, misalnya itu adalah manajer proyek, nanti ke bawah ada wakil manajer proyek, misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah staffing management plan. Di sini adalah rencana yang menggambarkan kapan dan bagaimana seseorang akan ditambahkan atau dihentikan dari tim proyek. Jadi di sini udah jelas jadwalnya gitu, dari kapan nih anggota tim proyek ini mulai dan juga kapan selesainya. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada acquire project team. Sama seperti tadi, saya akan menjelaskan mengenai inputnya, tools dan tekniknya, dan juga outputnya seperti apa. Acquire project team ini adalah sebuah proses untuk mengkonfirmasikan ketersediaan sumber daya manusia dan mendapatkan tim yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Jadi kita melakukan konfirmasi kepada semua anggota tim proyek ini apakah available untuk menjalankan sebuah proyek gitu ya. Nah, manfaatnya ini adalah untuk menguraikan dan juga membimbing seleksi tim dan tanggung jawab tugas untuk mendapatkan tim sukses. Jadi kita mencari gitu semua sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan sebuah proyek yang kita pimpin gitu. Jadi untuk bagian dari acquire project team yang pertama, kita harus inputannya itu dari enterprise environment factors. Nah, ini adalah faktor lingkungan seperti yang tadi yang udah dijelaskan sebelumnya. Lanjut aja, organizational process asset ini adalah rencana, proses dan kebijakan berdasarkan penggunaan spesifik dan digunakan untuk di dalam organisasi ya, seperti praktek atau pengetahuan dari mana saja atau dari organisasi yang berhubungan dalam proyek yang digunakan untuk melaksanakan proyek dan berpengaruh pada project human research. Yang ketiga ada roles and responsibility seperti yang tadi, ada project organization chart, ada staffing management plan yang sudah dibuat sebelumnya di enterprise research planning. Nah, bagian dari acquire project team, tools dan tekniknya yang pertama adalah pre-assignment. Nah, maksudnya dari pre-assignment ini adalah ketika anggota tim proyek yang dipilih di awal tadi, nah mereka dianggap ditugaskan. Jadi maksudnya adalah sebelum ditugaskan itu. Nah, situasi ini adalah orang-orang yang namanya itu sudah dicantumkan dalam proposal gitu. Nah, di dalam proposal ini orang-orang ini sudah dicantumkan mereka akan mengerjakan bagian apa dengan roles dan juga responsibilities yang sudah ditentukan sebelumnya oleh si pembuat proposal. Misalnya seorang manajer proyeknya. Nah, yang kedua dan negotiations di sini adalah kemampuan negosiasi dalam melakukan proyek itu ya, yang diinginkan oleh beberapa pihak, misalnya dari kita sebagai vendor kepada klien kita. Yang ketiga ada acquisitions. Nah, acquisition ini adalah bila organisasi yang berkinerja ini gak punya nih staff in-house-nya untuk melakukan sebuah pekerjaan di dalam proyek, maka kita butuh sumber dari luar. Nah, ini kita melibatkan jasa konsultan ataupun kita pekerjaan ini kita subkontrakan kepada organisasi lain, misalnya dalam bentuk vendor. Nah, yang terakhir ini adalah tim virtual atau virtual teams. Jadi kita bisa menciptakan kemungkinan baru untuk memperoleh anggota tim. Misalnya aja
Tim virtual ini kelompok orang dengan tujuan bersama yang memenuhi peranan mereka dengan sedikit waktu atau nggak menghabiskan waktu secara face to face, tapi hanya melalui konferensi secara daring gitu, misalnya email ataupun Zoom gitu. Nah, formatnya ini memungkinkan untuk membentuk tim nih dari orang-orang yang tidak satu domisili atau regional, misalnya dari daerah lain ataupun dari negara lain yang punya kendala dalam komunikasi secara langsung, secara face to face. Nah, kemudian tambahan keahlian ini tidak dimiliki nih, misalnya dalam sebuah proyek kita butuh seorang artificial intelligence engineer, tapi kita nggak punya. Jadi kita bisa meng-hire orang dari luar negeri misalnya. Kemudian juga bisa memasukkan karyawan yang bekerja di home office, misalnya ada orang-orang yang lebih suka WFH gitu. Misalnya ada orang yang beda jam, kayak seperti tadi, misalnya orangnya beda negara gitu. Kemudian yang tahap terakhir dari proses acquire project team ini, yang pertama ada project staff assignment. Jadi setelah kita dapetin nih orang-orangnya, kita kasih tahu nih sebenarnya mereka itu apa aja sih kerjanya di dalam proyek ini, seperti yang metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian resource availability-nya, mereka kapan nih bisanya, dan mereka tuh bersedia nggak sih untuk mengikuti proyek ini dan menjalaninya gitu sampai selesai. Nah, yang terakhir ada staffing management plan. Ini seperti sebelumnya, jadi setelah kita merencanakan, kemudian kita meng-hire orang-orangnya, kita update nih manajemen plan-nya seperti apa dengan orang-orang yang baru gitu. Nah, yang ketiga di sini adalah develop project team. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai input, tools, dan tekniknya, dan juga outputnya seperti apa. Nah, di sini develop project team ini adalah tanggung jawab nih dari seorang project manager atau manajer proyek dalam melakukan identifikasi, membangun, kontrol, dalam memberikan motivasi, pemimpin, anggota timnya dalam mencapai tingkat performa yang tinggi dalam menyelesaikan suatu proyek gitu. Nah, kita harus memfasilitasi teamwork karena kan sangat berpengaruh dalam proyek. Nah, tujuannya ini adalah meningkatkan pengetahuan nih dari skill anggota tim kita untuk menyelesaikan proyek yang deliverables-nya sesuai dengan proposal yang sudah kita ajukan dengan cost yang lebih rendah, schedule-nya juga lebih rendah, tapi kualitasnya tetap bagus. Nah, kemudian kita bisa meningkatkan perasaan percaya diri nih kepada tim supaya mereka lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian kita bisa membuat tim kita menjadi dinamis, kohesif, terus kolaboratif. Kita bisa meningkatkan produktivitas nih dalam individual maupun tim, semangat tim dan juga kerjasama. Nah, bagian inputan dari develop project team ini sama seperti sebelumnya. Jadi ada project staff assignment, staffing management plan, dan resource availability. Nah, gimana sih caranya kita untuk mendevelop project team? Kita mengembangkan kemampuan dan juga skill project tim project kita itu seperti apa. Nah, di sini ada teknik dan juga toolsnya apa aja. Saya menjelaskannya satu persatu. Jadi yang pertama adalah general management skill. Ini biasanya adalah sebuah keahlian, jadi keahlian manajemen kita, seperti misalnya komunikasi, emotional intelligence, cara kita menyelesaikan masalah atau problem solving, negosiasi, pembangunan tim, juga fasilitasi grup. Nah, ketika kita mengembangkan soft skill ini, kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jadi kita dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan baik sesuai dengan brief yang sudah diberikan, dan juga kita tidak kesulitan gitu, karena kita dari dalam diri kita soft skill itu sudah kita asah gitu. Jadi tidak ada kendala dalam sisi personalnya. Nah, yang kedua ada training. Jadi ini aktivitas nih untuk meningkatkan kompetensi dari setiap member di dalam proyek. Nah, bisa informal maupun formal. Misalnya ada dalam bentuknya ada diskusi, ada misalnya berbentuk training online ataupun mentoring gitu, atau sharing session. Yang ketiga ada team building activities. Ini mungkin dalam bentuk aktivitas yang komunikasi informal dan juga aktivitas di luar kantor ya, untuk membangun kepercayaan antar tim. Misalnya ada outing gitu keluar, ataupun kita bisa membuat sebuah kegiatan yang lebih
mengedepankan team working gitu di sini. Kemudian yang keempat ada ground rules. Nah, ground rules ini adalah aturan dasar kita nih dalam membangun harapan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima oleh anggota tim kita. Kita harus menentukan komitmen. Yang pertama adalah menyatukan batasan nih, supaya kita mengurangi kesalahpahaman dalam meningkatkan produktivitas. Jadi misalnya nilai-nilai pentingnya seperti apa, ataupun kayak team agreement gitu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah organisasi dalam artian tim yang dibentuk pada saat pelaksanaan proyek. Nah, yang ke berapa nih? Yang kelima ada collocation. Nah, collocation adalah atau yang biasanya kita sebut sebagai tag matrix. Ini adalah penempatan banyak atau semua project team yang aktif dalam situasi dan lokasi yang sama untuk meningkatkan performa sebagai tim. Nah, biasanya kita menyatakan team meeting room atau war room untuk meningkatkan komunikasi dan juga skill dan sense of community. Nah, yang terakhirnya ada recognition dan reward. Jadi setelah kita memahami nih tim kita seperti apa, kita udah nge-develop skillnya. Nah, kita pentingnya untuk memberikan reward ataupun ya sekedar recognition atas hasil pekerjaan mereka, supaya mereka tuh lebih dibuat nyaman dan juga senang hatinya karena sudah merasa dihargai dan diapresiasi. Nah, untuk output dari setelah kita mendevelop tim proyek kita, apa sih yang kita dapetin harapannya? Nah, jadi setelah kita melakukan seperti pelatihan, membentukkan tim, collocations, dan juga kita udah mengimplementasikan semua yang kita bisa untuk develop skill tim kita. Jadi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim dan meningkatkan dan memenuhi tujuan dari proyek kita. Jadi asesmennya ini diukur dengan tujuan proyek kinerja pada jalur proyek, misalnya adalah selesai tepat waktu, selesai dalam batasan keuangan, misalnya kinerjanya kita tidak melebihi dari estimation cost budget gitu. Kemudian evaluasi ini ada indikatornya, misalnya adalah perbaikan dan keterampilan yang memungkinkan individu untuk melakukan tugas yang lebih. Kemudian kita bisa gimana caranya kita bisa membuat tim tampilnya lebih baik. Kemudian kita bisa mengurangi tingkat pergantian staff, turnovernya. Kemudian gimana kita bisa meningkatkan kekompakan antar tim, dan kita bisa berbagi informasi, pengalaman gitu. Kita akan melakukan evaluasi untuk menentukan kinerja tim setelah bisa di tengah-tengah proyek, supaya kita selalu melakukan iterasi yang berkelanjutan. Nah, kemudian ada manage project team. Ini sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai inputnya, tools dan teknik, dan juga keluarannya seperti apa. Nah, di sini inputnya lebih banyak ya untuk manage project team ini. Kita yang pertama sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, untuk organization proses asetnya sama, assignment-nya sama, roles yang udah ada, project organization chart-nya udah ada, staff management udah ada, assessment juga udah ada. Nah, work performance informations-nya mungkin yang akan saya jelaskan. Nah, di sini dalam artian kalau work performance report dan juga information ini, kita setelah kita manage itu laporannya itu seperti apa, misalnya dibandingkan dengan perakiraan proyek yang sebelumnya. Kita bidang kinerja yang membantu dengan manajemen tim proyek meliputi hasil dari kontrol jadwal, pengendalian biaya, kontrol kualitas, dan validasi lingkup. Informasinya dari kinerja dan juga perakiraan sebelumnya. Nah, ini kita dapat fungsinya apa? Kita dapat menentukan kebutuhan sumber daya yang akan digunakan di masa depan gitu. Nah, di manage project team ini toolsnya tuh ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah observations dan conversations. Jadi kita mengamati ataupun kita komunikasi gitu dengan tim proyek kita dalam memonitor nih perkembangan menuju hasil proyek itu seperti apa. Di tengah-tengahnya itu ada masalah atau tidak. Kemudian yang kedua ada project performance appraisal. Jadi di sini kita klarifikasi peran dan tanggung jawabnya gitu. Penilaian kinerjanya itu seperti apa, cara kita ngasih feedbacknya itu seperti apa gitu. Nah, fungsinya itu kita supaya dapat memenuhi semua kebutuhan dari klien kita gitu. Nah, yang ketiga ada conflict management. Gimana caranya ketika semua proyek itu dijalankan, kita dapat manage konflik itu dengan lebih baik. Jadi mungkin kan tidak bagus ya kalau misalnya kita marah-marahan di dalam sebuah
tim gitu dalam menyelesaikan proyek. Dan kita harusnya dengan soft skill yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, seharusnya kita dapat mempunyai konflik manajemen yang lebih baik gitu. Kita harus tahu gitu pentingnya hubungan dan juga intensitas konfliknya itu seperti apa, kemudian posisinya orang-orang yang terlibat itu seperti apa, kemudian time pressure-nya tuh seperti apa, motivasinya untuk menyelesaikan konfliknya itu pada jangka panjang dan secara pendek itu harus kita sering diobrolkan sebelumnya gitu. Kemudian ada isu log, ini adalah isu yang timbul dalam pengelolaan tim proyek. Misalnya digunakan untuk mendokumentasikan dan memantau siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dengan target waktu. Misalnya ada sebuah masalah yang timbul dalam sebuah proyek, nah di sini kita bisa tahu gitu masalah ini ada pada siapa, dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan orang yang terlibat gitu di dalam sebuah proyek. Nah, mungkin untuk outputnya atau keluar dari proses-proses yang telah kita jalani sebelumnya, yang pertama mungkin ada request change. Jadi perubahan dari staff ini kira-kira apa sih yang menyebabkan masalah itu terjadi. Bisa jadi antara orangnya yang tidak bertanggung jawab atau seperti apa, ini kan akan mempengaruhi terhadap hasil proyek ya, kalau orang-orang ini tidak konsisten dan juga komitmen terhadap proyek gitu. Kemudian untuk sisanya ini sebenarnya sama ya, jadi gimana caranya kita punya aksi rekomendasi terhadap preventif sebelum konflik terjadi, kemudian aksi-aksi apa aja yang kita lakukan ketika sebuah masalah terjadi, kemudian kita proses organisasinya kita update, kemudian manajemen plannya kita update seiring dengan berjalannya sebuah proyek itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.